Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas mengenai P2P lending akseleran ya teman-teman. Nah jadi kalau misal kamu ngikutin channel ini, sebelumnya aku udah menganalisa tentang P2P lending akseleran ini, aku udah menganalisa tentang gimana sih P2P lendingnya, apakah P2P lendingnya layak investasi, terus gimana juga reviewnya, dan juga gimana legalitasnya. Dan dari video itu kita udah jatuh ke kesimpulan bahwa sebenarnya P2P lending akseleran ini juga oke dan kita boleh coba berinvestasi di sini ya teman-teman. Nah di video kali ini kita bakal langsung coba ke aplikasinya aja. Jadi bagi kamu yang masih bingung, aplikasinya yang ada logo ini ya teman, ada logo A ini. Nah aku udah download aplikasi di sini, kita bakal langsung lihat di aplikasinya dan bagaimana cara berinvestasinya. Nah jadi teman-teman, yang aku sering keluhkan dari akseleran ini adalah sangat sulit bagi kita untuk bisa mendapatkan pendanaan ya teman. Aku udah ngecek berkali-kali dan udah ngecek lumayan sering ke akseleran ini, namun nyatanya aku selalu tidak menemukan pendanaan yang bisa aku danai. Nah tapi di video ini aku bakal coba satu hal, katanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan pendanaan ya teman. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita menyalakan fitur auto lending. Dengan ada auto lending, nanti dana kita bakal langsung disalurkan kalau misalnya ada pendanaan yang sedang dibuka ya teman. Mungkin nanti kita bakal coba aja langsung pakai auto lendingnya apakah bisa atau enggak ya teman. Nah kalau misalnya kita udah buka, di sini kita udah di halaman awalnya. Di sini langsung dikasih lihat ya semua pendanaan-pendanaan yang bisa kita lakukan. Nah di sini kamu bisa lihat bahwa semua pendanaan tersebut udah terpenuhi ya. Artinya kita udah nggak bisa melakukan pendanaan-pendanaan di proyek ini. Kalau misalnya ada pendanaan yang belum terpenuhi, nah kamu bisa langsung coba mendanai di sana ya teman. Nanti kalau misalnya di pendanaan tersebut, kalau misalnya kita klik di pendanaannya, nanti bakal dikasih informasi lebih lanjut mengenai pendanaan tersebut. Kita buka salah satu contohnya aja ya teman. Nah, di sini kamu bisa lihat ya informasi lebih lanjut mengenai pendanaan tersebut. Telah terkumpul 100% dari 753 lender. Artinya, dari investornya sebanyak 753 orang udah mendanai dan dana tersebut udah berhasil terkumpul semuanya. Dengan total pinjaman, totalnya sampai 2 miliar, tenornya 1 bulan, bunga efektif ini 10,5% ya teman. Nah, ini juga frekuensi angsuran pokok yaitu di akhir tenor, frekuensi angsuran bunga bulanan. Agunannya ada, tenornya 1 bulan ya teman. Nah, di sini kita juga bisa lihat mulai penggalangan dananya tanggal 10 April, akhir penggalangan dananya 11 Mei. Cuma karena ini udah terpenuhi, mungkin dananya bakal langsung disalurkan ya teman. Kamu juga bisa klik di sini bisa lihat identitas usahanya ya, yaitu bentuk usahanya PT, grup usahanya, tahun pendirian bisnisnya 2015, kategori usaha, sistem software, system and application. Nah, terus kamu juga bisa lihat deskripsinya, berdiri pada November 2015 dalam bentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perusahaan ini bergerak di industri informasi teknologi. Yang artinya ini perusahaan IT ya teman, khususnya sebagai penyedia sistem otomatisasi dan telekomunikasi. Adapun customer dari perusahaan ini adalah beberapa perusahaan BUMN pada industri minyak dan gas bumi. Nah, jadi ini merupakan software company ya teman. Kita juga bisa lihat di sini highlight keuangannya yaitu pendapatan mereka, EBITDA, laba bersih. Kamu bisa lihat semua di sini, modalnya, debt to equity ratio-nya, tapi di sini nggak didata ya teman. Nah kalau misal kamu klik jadwal ansuran ini di tanggal 11 Mei mereka akan membayar sebanyak 2.017.500.000 rupiah teman. Nah kemudian history ini harusnya merupakan suatu yang paling penting untuk kita cek sih ya teman. Dengan adanya history pinjaman ini kita bisa ngelihat performa di masa lalunya gimana, apakah perusahaan tersebut selalu bayar tepat waktu, apakah mereka sering telat atau enggak. Kalau misalnya mereka seringnya bayar tepat waktu kan berarti kita bisa lebih menaruh kepercayaan pada perusahaan tersebut. Artinya mereka memiliki track record yang bagus dan kita lebih punya keyakinan ya teman terhadap perusahaan tersebut. Nah di sini kamu bisa lihat pinjaman dalam penawarannya 2 miliar, pinjaman aktifnya 0, pinjaman lunasnya 6 miliar, terlambatnya 0. Berarti belum pernah terlambat ya teman. Pinjaman lunas tepat waktu sejauh ini udah 6 miliar. Yang artinya mereka selalu tepat waktu dalam membayar. Nah kalau misalnya kamu bisa mendanai maka kamu boleh coba mendanai di sini. Namun di sini adalah udah terkumpul 100% sehingga aku nggak bisa mendanai ya teman. Nah kalau misalnya kita lihat semua di sini udah terkumpul 100%. Jadi mungkin kita bakal pakai cara yang tadi yaitu kita bakal coba langsung taruh di auto lending ya teman. Nah kalau misalnya kita klik ke bagian total portfolio, ini total portfolio yang aku miliki di akseleran. Saat ini aku belum memiliki saldo sama sekali. Nah di sini semuanya 0 ya teman, yaitu total saldonya 0. Kalau misalnya kita pencet di sini, nah ini aku memiliki total pokok diterima 100.000, total bunga diterima 2.000 rupiah. Ini kayaknya waktu itu aku pernah coba melakukan 1 kali pendanaan ya teman. Ini masih awal-awalnya aku memulai mencoba investasi di P2P lending. Cuman saat ini aku udah bikin jadi 0 ya teman. Nah kalau misalnya nanti kamu udah melakukan pendanaan, harusnya pendanaan kamu bakal muncul di sini. Nah sekarang kita bakal coba langsung isi dananya aja ya. Kita ke bagian tab yang ketiga ini yaitu dana. Di sini ada opsi untuk tambah dana dan juga tarik dana. Kalau tambah dana ini buat deposit, tarik dana
dana buat withdraw ya teman. Nah, kita tinggal pencet tambah dana di sini. Setelah kita pencet tambah dana, nanti bakal dikasih untuk memilih metode pembayaran yang akan kita lakukan ya teman. Nah, di sini kita bisa melakukan pembayaran dengan melalui Permata Bank dan juga bank lain. Kalau misal kita pilih bank lain, ini juga dimintanya untuk transfer melalui Permata Bank ya teman. Jadi mungkin kita bakal langsung transfer melalui Permata Bank aja. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal salin nomor ini, lalu kita akan melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini ya teman. Karena ini merupakan bank lain selain bank BCA, maka akan lebih bijak kalau misalnya kita melakukan pembayarannya menggunakan bank digital ya. Dimana dengan kita menggunakan bank digital, kita nggak bakal dikenakan biaya transfer atau biaya admin saat kita melakukan switching bank. Kalau kita pakai BCA, kita bakal kena biaya admin. Kali ini aku bakal langsung pakai Bank Jago aja ya teman. Nah, di sini aku bakal login Bank Jagoku dulu. Setelah aku masukkan sidik jari, aku tinggal menunggu. Nah, di sini saat ini aku memiliki kantong utama sebanyak 598.000 ya, teman. Nah, mungkin kita akan langsung menggunakan 500.000 ini aja. Kita langsung coba masukin ke akseleran. Caranya gimana? Caranya kita tinggal ke beranda, kemudian kita kirim atau bayar. Kemudian kontak baru di sini. Kemudian kita tinggal pilih bank lain ya, teman. Setelah itu kita tinggal pilih Bank Permata. Kalau misalnya udah, kita tinggal paste di sini ya. Kemudian kita pencet cek. Nah, di sini udah ada nama aku ya, teman. Kemudian kita tinggal masukin 500.000 aja. Kemudian kita tinggal pencet lanjut di sini. Setelah itu kita tinggal pencet kirim sekarang ya, teman. Kemudian kita bakal masukkan PIN kita seperti biasa. Nah, berikutnya uang sedang dikirim, kita tinggal pencet oke aja ya, teman. Nah, kalau misalnya kita lihat saldoku, sekarang saldoku udah berkurang sebanyak Rp500.000. Kita bakal coba kembali ke akselerannya. Kalau misalnya kita back lagi. Nah, di sini kita udah memiliki history transaksi di mana aku mendapatkan Rp500.000, yaitu yang tadi aku transfer ya, teman. Kalau misalnya kita lihat di historiku sebelumnya, nih aku pernah dapat 100.000 karena bonus dari referral. Tapi itu di tahun 2019 ya, teman. Udah lama banget, udah 3 tahun lalu. Kemudian aku coba berikan pinjaman, jadi aku coba menggunakan 100.000 tersebut untuk mendanai. Terus aku dapat bunga 2.000, jadi aku mendapatkan 102.000. Kemudian aku melakukan penarikan, dan waktu itu dikenakan biaya tarik yaitu Rp6.000, sehingga aku berhasil menarik 96.000 ya teman. Nah, di sini juga ditulis biaya tariknya yaitu Rp6.000. Nah, maka dari itu tadi saldoku adalah 0, dan saat ini aku udah memiliki saldo 500.000. Nah, itulah mengapa tadi saldoku 0 ya teman. Karena sebelumnya aku udah berhasil mendapatkan referral, aku pakai buat pendanaan, dapat 102.000, kemudian aku tarik dan dikenakan biaya 6.000. Jadi aku berhasil menarik 96.000. Nah, tadi barusan aku baru mengisi lagi 500.000, sehingga saat ini aku memiliki saldo Rp500.000 ya. Kalau misalnya kita ke bagian inbox ini, nah ini isinya hanya notifikasi yang kita dapat di aplikasi ini ya teman, di akseleran ini. Nah, kalau misalnya kita update bank atau misalnya kita perbarui identitas, nanti bakal masuk ke sini. Kalau misalnya kita narik uang atau setor uang, nanti juga bakal harusnya masuk ke sini ya teman. Kalau misalnya kita pencet lainnya di sini, ini hanya untuk setting. Kamu bisa melakukan pengaturan akun, terus juga bisa nyalain auto lending, lihat dokumen, laporan, terus kamu juga bisa menyalakan fitur sidik jari, di mana saat kamu login kamu bisa menggunakan hanya sidik jarimu ya teman. Kemudian kode referral, promo, dan kalkulator finansial. Terus di bawahnya masih banyak lagi. Nah, di sini aku bakal nyalain auto lendingnya ya teman. Nah, di sini ada keterangan jumlah maksimum auto lending yang bisa Anda aktifkan 3. Pelajari ketentuan auto lending sebelum Anda memulai. Nah, kalau misal kita klik di sini ada detail lebih lengkapnya ya. Auto lending merupakan fitur untuk memberikan pinjaman secara otomatis yang bertujuan untuk memudahkan lender tanpa harus menghabiskan waktu dalam mencari peluang pemberian pinjaman yang sesuai dengan preferensi. Untuk menggunakan auto lending, kamu dapat menentukan kriteria pinjaman yang ingin danai. Dari ratingnya, tenornya, agunannya, terus jumlah pendanaan. Kamu juga dapat menentukan limit jumlah total pendanaan auto lending, limit auto lending. Jumlah maksimal auto lending yang aktif secara bersamaan, 3 auto lending. Silakan nonaktifkan salah satu auto lending yang sedang aktif apabila ingin menggantinya dengan auto lending yang baru. Nomor 4, dana yang terdapat pada akun virtual pemberian pinjaman kamu akan secara otomatis akseleran tempatkan pada setiap pinjaman yang sesuai dengan kriteria yang kamu tentukan. Dengan ketentuan, dana auto lending akan ditempatkan untuk pinjaman baru yang sesuai dengan kriteria yang kamu tentukan ketika pinjaman baru tersebut diluncurkan. Untuk pinjaman yang telah diluncurkan sebelum fitur auto lending diaktifkan pada pukul 12 di hari berikutnya. Oh, jadi ini sepertinya setiap jam 12 bakal di-reset ya, teman. Apabila jumlahnya masih dapat dana dari suatu pinjaman kurang dari jumlah bit per pinjaman yang sudah kamu tentukan, termasuk sebagai akibat dari adanya bit auto lending dari para pengguna lainnya atas pinjaman yang sama, maka jumlah pendanaan kamu akan menjadi lebih kecil secara proporsional. Apabila dana atau sisa limit auto lending yang lebih kecil dari jumlah bit pinjaman yang sudah kamu tentukan, maka jumlah pendanaan disesuaikan menjadi sebesar dana atau sisa limit auto lending kamu, tergantung jumlah mana yang lebih kecil. Nah, di sini kalau misalnya limit auto lendingnya lebih kecil dari jumlah bitnya,
nanti bakal diambil angka yang lebih kecil itu ya. Harusnya seperti itu ya teman. Satu peluang pinjaman hanya dapat dilakukan 1 kali bid auto lending oleh akunmu. Apabila terdapat lebih dari 1 bid auto lending atas satu pinjaman yang sama oleh akunmu, maka digunakan bid dari auto lending yang terlebih dahulu kamu buat. Auto lending hanya akan aktif apabila akun kamu mempunyai dana minimal 100.000 dan sisa auto lending minimal 100.000. Jadi harusnya ada limitnya teman. Terakhir, kamu menyetujui bahwa setiap pendanaan yang dilakukan secara otomatis melalui fitur auto lending ini mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Jadi dalam kamu mengaktifkan itu kamu harus hati-hati ya, karena dana ini bakal diikat dan udah nggak bisa diotak-atik lagi nantinya teman. Namun kamu dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur auto lending pada akunmu. Nah karena di sini kita susah mendapatkan pinjaman, maka kita akan coba membuat auto lending ya teman. Di sini kita bakal kasih nama auto lending. Mungkin aku bakal kasih nama 1 aja. Nah, di sini bakal kita kasih limit jumlah pendanaan ya. Mungkin kita kasih limit 200.000 ya, teman. Kalau misalnya kamu nggak mau pakai limit, kamu juga bisa klik yang tanpa limit ini. Tapi karena danaku kecil, mungkin aku pakai limit 200.000 aja. Apakah memilih kampanye yang terproteksi asuransi? Nah, karena di sini aku naruh uang yang nggak begitu besar, mungkin aku pilih iya dan tidak ya. Artinya ada asuransi ataupun tidak, nggak apa-apa, aku tetap ikut mendanai. Karena di sini aku nggak taruh uang besar ya teman. Kalau misalnya aku taruh uang besar, mungkin aku akan lebih berhati-hati dan mungkin aku bakal nyalain asuransinya. Di sini kamu bisa pilih rating pinjaman minimum. Mungkin aku pilih paling nggak yang B- saja ya teman. Karena di sini aku sekali lagi aku cuma naruh uang kecil, jadi bagi aku nggak masalah untuk ambil yang cukup beresiko. Karena di sini aku cuma naruh uang kecil. Kalau misalnya aku naruh uang yang besar, otomatis aku akan lebih berhati-hati dan mungkin aku bakal atur yang A doang ya teman. Nah di sini kamu pilih bunga minimum yang kamu mau. Di sini aku bakal pilih 9,5 ya. Artinya ini bunga yang paling kecil. Artinya berapapun return yang kita dapat, nanti aku tetap bakal bisa ikut auto lendingnya ini. Nah di sini bid perpinjaman mungkin aku bakal pilih 100.000 aja ya temen, angka minimal. Kemudian minimum lama tenor, aku pilih yang 1 bulan aja. Maksimum lama tenor yang paling lama. Biar di sini aku bakal lebih mudah mendapatkan pendanaannya. Tipe industri aku bakal pilih semuanya aja karena nggak apa-apa. Nah kalau misal kamu pengen pilih, kamu juga bisa pilih ya. Di sini kamu bisa lihat ada berbagai macam industri yang bisa kamu danai di akseleran ini teman. Nah kamu bisa lihat ada insurance, real estate, oil, REIT, Telkom, Telekom, advertising, big data, desain, dan masih banyak lagi ya teman. Jadi di sini aku bakal semua aja. Kemudian status anggunan kampanye aku pilih dua-duanya ya. Ada anggunan maupun yang gak ada anggunan. Kemudian jenis agunan dan semua. Terus aku tinggal pilih saya telah membaca dan menyetujui. Kemudian kita pencet setup auto lending. Kalau misal kita udah pencet setup auto lending, maka otomatis auto lending yang kita konfigurasi ini bakal secara otomatis udah nyala ya teman. Nah, nanti kamu bakal dibawa ke tampilan seperti ini. Setup berhasil. Setup auto lending kamu berhasil. Kita tinggal pencet OK di sini. Kalau kamu lihat auto lending yang sedang berlangsung, sekarang kamu udah memiliki auto lending yang sedang berlangsung. Nah, tampilannya bakal menjadi seperti ini ya. Telah dipinjamkan pada 0 kampanye, dana telah terpakai 0 dari 200.000. Tanggal pembuatan yaitu tanggal hari ini. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk melakukan auto lending. Mungkin nanti di video berikutnya aku bakal review bagaimana hasil dari menggunakan auto lending ini teman. Apakah nanti dananya berhasil disalurkan? Apakah nanti ada pinjaman yang berhasil didanai? Nanti semuanya bakal aku update lagi di video-video berikutnya di channel ini ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya kamu gak ketinggalan video berikutnya dari channel ini ya teman. Kemudian bagi kamu yang pengen mulai invest, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi. Kemudian kamu juga boleh mampir ke playlist channel ini. Di sini aku udah bahas banyak banget mengenai berbagai macam platform investasi yang udah aku review ya teman. Nah jadi sekian videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.